Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore. Hari ini kita kembali lagi belajar. Kali ini kita akan belajar tentang hipertensi dan membahas salah satu konsensus penata laksanaan hipertensi yang diterbitkan tahun 2019 oleh Indonesian Society of Hypertension. Jadi ini merupakan salah satu guideline penanganan kasus-kasus hipertensi terakhir ya. Ini diterbitkan oleh Indonesian Society of Hypertension, di mana guidelines ini digodok oleh tim dari kardiologi, ilmu penyakit dalam, dan juga neurologi. Nah, ini merupakan salah satu standar penanganan kasus-kasus hipertensi di Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat ya, di guideline ini ada beberapa pakar yang sangat terkenal, ada Dr. Amanda, Dr. Aryo, Dr. Sally, Dr. Prof. Pardindungan. Ini semua bersama-sama menulis guideline ini. Dan guideline ini dikepalai oleh Dr. Tunggul Diapari Situorang yang merupakan salah satu pakar di bidang hipertensi. Nah, apa saja key points dari guidelines Indonesian Society of Hypertension tahun 2019? Yang pertama, bahwa kita membahas tentang definisi dulu dari hipertensi. Nah, definisi hipertensi ini didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik di atas sama dengan 90 mm air raksa. Nah, ini dilihat bahwa memang faktor risiko untuk masalah kardiovaskular dan juga saraf ini meningkat hampir linear dengan peningkatan tekanan darah. Jadi, semakin tinggi tekanan darah pasien, maka resiko untuk mengalami komplikasi, baik itu di bidang kardio, saraf, dan sebagainya itu meningkat juga. Yang kedua, key points-nya adalah melakukan pemeriksaan tekanan darah di luar klinik jika tersedia. Nah, ada beberapa metode yang dapat disarankan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu ambulatory blood pressure monitoring atau dikenal sebagai ABPM, atau home blood pressure monitoring atau HBPM untuk beberapa indikasi. Nah, ini lebih ditekankan lagi di guideline INA-SH tahun 2019 ini. Yang ketiga, ini targetnya adalah untuk target tekanan darah. Biasanya untuk target tekanan darah di guideline 2019 ini lebih rendah daripada panduan sebelumnya. Biasanya targetnya adalah 120/70 mm air raksa, termasuk bagi mereka yang berusia lebih dari sama dengan 65 tahun. Pada individu dengan tekanan darah 130/139 atau 80/89 mm air raksa, direkomendasikan untuk intervensi perubahan gaya hidup dan penambahan terapi obat jika terbukti adanya penyakit kardiovaskular, terutama penyakit jantung koroner sesuai dengan pedoman yang lain. Nah, kenapa diperlukan guideline baru ini? Jadi, ini merupakan satu pengembangan dari guideline yang sudah ada. Nah, kita tahu bahwa guideline terakhir adalah guideline tahun 2018 oleh European Society of Cardiology atau European Society of Hypertension, dan ini merupakan salah satu implementasi dari guideline tersebut disesuaikan dengan kondisi di Asia termasuk di Indonesia. Nah, ini kita bahas dari guideline ini. Apa definisi dari hipertensi? Jadi, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik di atas sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik di atas sama dengan 90 mm air raksa dengan pengukuran di klinik atau fasilitas layanan kesehatan. Jadi, memang pengukuran ini sebaiknya dilakukan di klinik atau fasilitas layanan kesehatan tertentu. Nah, ini adalah klasifikasi dari tekanan darah sesuai dengan guideline hipertensi INA-SH 2019 ini. Kategori yang terbaik disebut sebagai kategori optimal, di mana pada kategori optimal ini tekanan darah sistolik ini di bawah 120 dan tekanan darah diastolik di bawah 80. Tekanan darah normal itu didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik antara 120 sampai 129 dan atau tekanan darah diastolik 80 sampai 84 mm air raksa. Kategori normal tinggi itu 130 sampai 139 untuk sistoliknya
dan 85 sampai 89 untuk tekanan darah diastoliknya. Hipertensi derajat 1 itu tekanan darah sistoliknya antara 140 sampai 159, sedangkan untuk tekanan darah diastoliknya antara 90 sampai 99 mm air raksa. Untuk hipertensi derajat 2 antara 160 sampai 179 untuk tekanan darah sistolik dan 100 sampai 109 untuk tekanan darah diastolik. Sedangkan untuk hipertensi derajat 3 itu tekanan darah sistoliknya di atas sama dengan 180 dan tekanan darah diastoliknya di atas sama dengan 110. Nah, ada juga dalam guideline ini suatu kondisi yang disebut sebagai hipertensi sistolik terisolasi, di mana pada kondisi ini hanya tekanan darah sistolik saja yang tinggi di atas sama dengan 140 dan tekanan darah diastolik itu di bawah 90. Nah, bagaimana kita melakukan penapisan atau screening dari kasus hipertensi? Nah, biasanya kita harus melakukan screening yang lebih giat pada pasien-pasien yang berusia di atas 50 tahun, di mana perlu dilakukan frekuensi penapisan hipertensi yang lebih sering. Nah, di sini juga digarisbawahin baiknya dilakukan pengukuran tekanan darah di kedua lengan, karena perbedaan tekanan darah sistolik lebih dari 15 mm air raksa antara kedua lengan itu menunjukkan adanya dugaan penyakit vaskular, sehingga pemeriksaan lanjutan mungkin dibutuhkan. Nah, ini merupakan tabel yang menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan penapisan dan juga diagnosis hipertensi. Nah, kalau kita dapatkan tekanan darah dia optimal di bawah 120/80, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan pengukuran tekanan darah minimal setiap 5 tahun sekali. Kalau tekanan darah ini normal antara 120 sampai 129 sistolik dan juga 80 sampai 84 diastolik, maka baiknya dilakukan ukur tekanan darah setiap 3 tahun. Nah, kalau tekanan darah itu mulai normal tinggi, antara 130 sampai 139 sistolik dan 85 sampai 89 diastolik, maka kita harus pikirkan adanya hipertensi terselubung dan baiknya dilakukan pengukuran tekanan darah di rumah, baik itu ABPM atau home blood pressure monitoring. Dan perlu memang dilakukan pengukuran tekanan darah setiap tahun. Nah, kalau memang tekanan darah kita itu tinggi, yaitu di atas 140/90, maka perlu dilakukan konfirmasi diagnosis, pengukuran tekanan darah, dan juga pemeriksaan ambulatory blood pressure monitoring atau home blood pressure monitoring. Nanti kita akan lebih lanjut membahas itu di belakang. Nah, untuk mengkonfirmasi diagnosis hipertensi, biasanya kita tidak bisa hanya mengandalkan satu kali pemeriksaan, kecuali tekanan darah yang sangat tinggi. Jadi tekanan darah yang memang sudah masuk dalam derajat 3 atau memang ada bukti HEMOT ya. Jadi HEMOT itu merupakan hypertensive mediated organ disorder. Jadi yang merupakan komplikasi dari hipertensi yang mengenai organ-organ tubuh. Nah, mungkin perlu dilakukan pengukuran berulang di klinik, biasanya dengan selang beberapa bulan, terutama pada pasien-pasien dengan hipertensi derajat 1. Nah, biasanya pengukuran tekanan darah di luar klinik, baik itu HBPM atau ABPM, biasanya digunakan untuk konfirmasi diagnosis hipertensi. Nah, inilah konsep home blood pressure monitoring atau HBPM. Biasanya ini adalah pengukuran tekanan darah yang dilakukan sendiri oleh pasien di rumah atau di luar dari klinik, biasanya untuk membantu menegakkan diagnosis hipertensi jas putih atau hipertensi terselubung. Jadi memang kita sering sekali menemukan pasien-pasien yang disebut sebagai hipertensi jas putih, jadi hanya dia sangat tinggi, terutama saat dia konsultasi ke dokter, maka disebut sebagai hipertensi jas putih. Ada juga yang kita kenal sebagai ambulatory blood pressure monitoring, di mana pada ambulatory blood pressure monitoring ini dilakukan pengukuran tekanan darah selama 24 jam dan juga saat tidur. Biasanya digunakan untuk konfirmasi diagnosis hipertensi pada pasien-pasien ini. Ada beberapa manfaat dari ambulatory blood pressure monitoring karena alat ini akan memberikan data tekanan darah dan nadi selama 24 jam, melihat variabilitas dari tekanan darah, dan juga evaluasi tekanan darah pada fajar atau disebut sebagai morning surge, dan juga penurunan tekanan darah malam hari atau disebut sebagai nighttime dipping, dan juga untuk mengkonfirmasi pasien hipertensi resisten, baik itu hipertensi jas putih atau hipertensi yang disebabkan oleh obstructive
sleep apnea. Nah, ini adalah tabel yang menjelaskan tentang ambulatory blood pressure monitoring. Jadi, ini merupakan batasan tekanan darah untuk menginterpretasikan diagnosis hipertensi berdasarkan ABPM. Kalau pada dia kita sebut dia hipertensi apabila rata pagi atau siang hari itu bangun itu di atas sama dengan 135 pada sistolik dan atau tekanan darah diastolik di atas sama dengan 85. Untuk pada malam hari atau saat tertidur, biasanya tekanan darah sistoliknya di atas sama dengan 120 dan atau tekanan darah diastoliknya di atas sama dengan 70. Nah, apa yang harus dievaluasi dari klinis ya, dari kondisi klinis pasien-pasien hipertensi? Yang pertama memang kita untuk menegakkan diagnosis dan juga derajat hipertensi, menapis kemungkinan penyebab hipertensi sekunder, identifikasi faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap perkembangan hipertensi, identifikasi faktor risiko kardiovaskular yang lain, penyakit penyerta, dan menentukan ada atau tidaknya HAMOT atau penyakit kardiovaskular, cerebrovaskular, atau ginjal yang menyebabkan komplikasi pada pasien-pasien ini. Nah, biasanya kita juga dapat melakukan evaluasi dari hypertensive mediated organ damage atau HAMOT yang merupakan salah satu komplikasi klinis dari hipertensi. Biasanya kita lakukan penapisan pada organ-organ untuk mendeteksi komplikasi. Nah, ini adalah beberapa penilaian HAMOT yang dapat kita lakukan pada pasien-pasien hipertensi. Nah, pertama, pemeriksaan yang dapat kita lakukan adalah pemeriksaan EKG 12 lead. Ini untuk melihat adanya masalah LVH atau tidak. Nah, biasanya kriteria yang dapat dipakai adalah kriteria Sokolov-Lyon. Ini dia dapat S di V1 dan R di V5 itu lebih dari 35 mm. Itu dapat menegakkan diagnosis LVH. Yang kedua adalah albuminuria, biasanya itu didapatkan dari proteinuria kualitatif untuk deteksi kerusakan ginjal. Pemeriksaan fundoskopi biasanya untuk mendeteksi adanya retinopati hipertensi, terutama pada hipertensi yang derajatnya sudah tinggi. Pemeriksaan ekokardiografi itu juga disarankan, terutama untuk melihat kelainan struktur dan fungsi kardiak, dan ini berdampak pada tata laksana juga. USG karotis biasanya untuk mengukur intimal media thickness dan juga plak karotis. Ultrasonografi pada abdomen untuk melihat evaluasi ukuran dan juga struktur ginjal. ABI untuk melihat apakah ada masalah penyakit pembuluh darah tungkai. Uji fungsi kognitif biasanya untuk menilai apakah pasien itu mempunyai gangguan kognitif atau tidak, serta pencitraan otak biasanya untuk melihat apakah adanya tanda iskemik atau pendarahan otak, terutama pada pasien-pasien dengan riwayat stroke atau penurunan fungsi kognitif. Nah, ini adalah tabel yang menjelaskan siapa saja sih yang mempunyai risiko tinggi mengalami HAMOT. Jadi ada 3 sebetulnya tahapan penyakit hipertensi. Di sini di kiri kita bisa lihat ada tahap 1 itu tidak mempunyai komplikasi, tahap kedua itu memang sudah asimptomatik, dan tahap ketiga memang sudah mempunyai terdokumentasi CVD. Apabila memang dia ada penyakit hipertensi namun tidak punya komplikasi, maka sudah masuk dalam tahap 1. Nah, dilihat faktor risiko lain. Kalau dia tidak mempunyai faktor risiko lain, maka kalau tekanan darahnya masih normal tinggi itu resiko rendah. Kalau tekanan darah derajat 1 itu resiko rendah. Kalau tekanan darah derajat 2 itu masuk dalam resiko sedang. Apabila tekanan darah sistoliknya derajat 3 maka masuk dalam resiko tinggi. Nah, ini juga kalau misalnya pasien ini punya 1 atau 2 faktor resiko, maka dia kalau tekanan darahnya normal tinggi dia resiko rendah. Masuk dalam derajat 1 itu resiko sedang, derajat 2 itu sedang tinggi, dan derajat 3 itu resiko tinggi. Nah, ini perlu digarisbawahin kalau pasien ini memang sudah punya terdokumentasi adanya CVD, baik itu CVD maupun penyakit gagal ginjal kronis atau DM dengan kerusakan organ, maka mereka sudah sangat tinggi memiliki resiko mengalami HAMOT, sehingga pencarian hipertensi mediated organ damage juga harus lebih intensif. Nah, ini faktor risiko lain ya dari penyakit hipertensi. Ini biasanya jenis kelamin, usia, riwayat merokok, kolesterol total dan juga HDL, asam urat,
diabetes, overweight atau obesitas, riwayat keluarga CVD dini, riwayat keluarga atau orang tua dengan onset dini hipertensi, menopause, pola hidup sedentary, faktor sosial ekonomi, dan juga ini hamot asimptomatik, bisa dilihat adanya EKG LVH, kekakuan arteri, hasil ekokardiografi yang menunjukkan adanya LVH, mikroalbuminuria, gagal ginjal kronis, ABI, dan juga retinopati lanjutan. Kapan kita perlu merujuk kasus hipertensi ini ke fasilitas pelayanan tingkat lanjut? Yang pertama adalah apabila kita mempunyai kecurigaan bahwa pasien mengalami hipertensi sekunder. Pasien muda di bawah 40 tahun dengan hipertensi derajat kedua ke atas dan sudah disingkirkan adanya kemungkinan hipertensi sekunder. Pasien dengan hipertensi mendadak dengan riwayat tekanan darah normal dan pasien dengan hipertensi resisten. Dan pasien yang dengan perlu penilaian hamot lanjutan yang akan mempengaruhi pengobatan, misalnya perlu dilakukan pemeriksaan ekokardiografi dan sebagainya, itu perlu rujukan ke fasilitas lanjutan. Dan kondisi klinis lainnya di mana dokter merasa perlu evaluasi spesialistik lanjutan. Nah, demikian bagi yang pertama ya, pembahasan guideline hipertensi. Nanti kita akan next membahas lebih lanjut terutama tentang terapi farmakologi dan juga non-farmakologi pasien-pasien hipertensi. Ya, terima kasih.